Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Deviana dengan NPM 2151020271 dari kelas E, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UNIRADI dan Intan Lampung, untuk memenuhi tugas review jurnal Qiraatul Quran yang berjudul Adab-adab terhadap Al-Quran. Adab terhadap Al-Quran adalah kalam atau perkataan atau ucapan Allah Azza wa Jalla. Huruf dan maknanya bukanlah makhluk serta diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, seorang muslim yang baik selalu beradab terhadap Al-Quran dengan adab-adab yang utama, diantaranya 1. Iman kepada Al-Quran adalah adab atau kewajiban terbesar. Beriman kepada Al-Quran artinya meyakini segala beritanya, menaati segala perintahnya, dan meninggalkan segala larangannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir pada Allah, maka malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian sesungguhnya itu orang yang sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 134. Ini sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauh. Adab yang kedua adalah tilawah atau qiraatul Quran. Sesungguhnya membaca Al-Quran merupakan salah satu bentuk ibadah yang agung. Banyak sekali ayat dan hadis sholih yang menunjukkan hal ini. Namun sayang, banyak umat Islam ini yang lalai dengan ibadah ini, baik karena sibuk dengan urusan, karena lupa atau lainnya. Ketika seorang mendapatkan kiriman surat dari saudaranya, kawannya, keluarganya, atau kekasihnya, dia akan segera membukanya karena ingin mengetahui isinya. Namun bagaimana bila seorang muslim tidak tergerak untuk membaca surat-surat Al-Quran yang dari datang ciptanya pada surat-surat Al-Quran itu semata-mata untuk kebaikannya. Sebagian orang membaca Al-Quran tetapi dengan tergesa-gesa atau dengan cara cepat, seolah-olah sedang diburu musuh. Padahal Allah Jalla telah memerintahkan agar kita membaca Al-Quran dengan tartil atau perlahan-lahan. Allah Jalla berfirman, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Selain itu, Rasulullah SAW telah mendorong umatnya untuk giat membaca Al-Quran dan merasakan besar pahalanya. Maka siapa yang akan menyambutnya? Barang siapa membaca Al-Quran satu huruf dari kitab Allah, maka dia mendapatkan suatu kebaikan dengannya, dan satu kebaikan itu dibalas 10 lipatnya. Aku mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Mungkin banyak di antara kita telah mengetahui pahala membaca Al-Quran ini. Namun siapa di antara kita selalu berusaha mengamalkannya? Karena itu tujuan belajar bukan hanya untuk pengetahuan saja, akan tetapi tujuan yang tertinggi adalah untuk diamalkan. 3. Mempelajari atau tadabbur. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran antara lain dengan hikmah agar manusia memperhatikan ayat-ayatnya dan menyimpulkan ilmunya dan merenungkan rahasianya. Allah berfirman, yang artinya, sebuah kitab yang penuh dengan berkah kami turunkan kepadamu, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, supaya mereka mendapatkan pelajaran orang-orang mempunyai pikiran. Syekh Sa'adi berkata, ini mendapatkan pelajaran dan manfaat dengan kitab Al-Quran. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Oleh karena itu, Nabi SAW memberitakan bahwa sebaik-baik orang umat ini adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Imam Ibnu Katsir berkata, ini adalah seorang sifat orang-orang mukmin yang mengikuti para rasul. Mereka adalah orang-orang yang sempurna pada diri mereka dan menyempurnakan orang lain. Ini kebalikan sifat orang-orang yang kafir yang banyak membuat zalim. Mereka tidak memberikan manfaat kepada orang lain dan tidak memberikan orang lain mendapatkan manfaat. Mereka melarang manusia mengikuti Al-Quran dan mereka sendiri mendustakan dan menjauhkannya. Yang keempat, ittiba atau mengikuti. Setiap orang sangat membutuhkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Namun apa sarana untuk meraihnya?
Mengikuti Al-Quran itu cara mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah ia, bertawakallah ia, agar kamu diberikan rahmat. Sebaliknya Allah Azza juga memberi ancaman berat bagi orang yang berpaling dari kitabnya. Barang siapa yang berpaling dari kitabnya, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkan pada suatu hari dalam keadaan buta. Ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang yang senang melihat. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, namun kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya pada ayat-ayat Rabb-Nya. Sesungguhnya azab itu akhirat lebih berat dan itu lebih kekal. 5. Berhukum dengan Al-Quran. Sesungguhnya kewajiban pemimpin umat adalah menghukumi rakyat dengan hukum Allah Azza, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan kewajiban rakyat adalah berhukum kepada hukum Allah Azza. Oleh karena itu Allah Azza mencela dengan keras orang-orang yang ingin berhakim kepada hukum yang telah bertentangan kepada hukum Allah. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tauhid, padahal mereka telah diperintah mengingkari tauhid itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Allah Azza berfirman, maka patutlah kamu mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada kamu yang terperinci, orang-orang yang telah kami datangkan kitab pada mereka. Mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan pada Rabb-mu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sesekali termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Allah juga berfirman, telah sempurnalah kalimat Al-Quranmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Dialah yang maha mendengar dan lagi maha mengetahui. 6. Meyakini Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman Allah yang menurunkan kitab Al-Quran. Memiliki sifat-sifat sempurna. Oleh karena itu, kitab sucinya juga sempurna sehingga cukup dijadikan sebagai pedoman untuk meraih kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Demikian juga Al-Quran cukup sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia dan jin. Allah juga berfirman, dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran, sedang ia dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ibnu Katsir berkata, tidaklah mencukupi bagi mereka sebuah ayat atau tanda kebenaran bahwa kami telah menurunkan kepadamu Nabi Muhammad sebuah kitab yang agung, yang di dalamnya terdapat berita orang-orang sebelum mereka, berita orang-orang setelah mereka, dan hukum yang apa yang ada di antara mereka. Padahal engkau adalah seorang laki-laki yang ummi atau buta huruf, tidak dapat membaca dan menulis, juga tidak dapat bergaul dengan seorang pun dari ahli kitab. Kemudian engkau datang kepada mereka dengan membawa berita-berita yang ada di dalam lembaran-lembaran suci zaman dahulu, dengan menjelaskan kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan padanya, dan membawa kebenaran yang nyata, gamblang dan terang. Karena wahyu Allah sudah mencukupi sebagai pedoman, maka Allah melarang manusia mengikuti pemimpin-pemimpin yang bertentangan dengan wahyunya. Dia berfirman, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin selainnya, amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Oleh karena itu, Nabi menegur keras dengan Umar bin Al-Khattab ketika dia datang membawa naskah kitab Taurat dan membacanya di hadapan beliau. Beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, seandainya Musa masih hidup, muncul kepadamu, lalu kamu mengikutinya dan kamu meninggalkan aku, sungguh kamu tersesat dari jalan yang lurus.
adanya Musa masih hidup dan mendapatkan kenabianku, dia pasti mengikuti aku. Inilah di antara adab-adab orang yang beriman terhadap kitab suci Al-Quran. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan mampu mengamalkannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.